Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Di siang hari ini kita berusaha untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Senantiasa menerima takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tadi telah kita dengar sebelum kita mulai, Pak Ustadz Zainuddin sempat sakit, begitu Pak ya? Asam Iya, lambung. sehat sih. Iya, Iya, Masya Allah, Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sakit beliau pelipur lara, penghapusan dosa, dan amin. menjadikan beliau menjadi hamba yang pandai bersabar. Maka dari Amin ya Allah. itulah takdir-takdir itu semua telah ditetapkan jauh-jauh hari. Sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang harusnya kita mengerti. Ternyata Allah memberikan hikmahnya, memberikan rahmatnya, memberikan petunjuknya. Berhusnudzon adalah sikap seorang mukmin. Berbaik sangka dari takdir yang Allah berikan. Maka sungguh kalau kita implementasikan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mungkin tidak ada yang depresi. Setiap orang tidak ada yang gelisah atau kita menyebutnya gegana, gelisah, galau, merana. Karena semua yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai, adalah ketetapan Allah yang harus kita telan dan kita petik hikmahnya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada perumpamaan atau ungkapan yang sering kita dengar di tengah masyarakat kita, bahwasanya kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya harta, tahta, wanita bagi laki-laki, atau harta tahta lelaki yang tampan bagi para wanita. Semua sudah mengenal kalau kita bicara tentang harta, bicara tentang tahta, bicara tentang wanita. Bagaimana pandangan Islam memahami makna harta? Apakah harta bagian dari ujian, harta bagian kenikmatan? Begitu pula tahta adalah, apakah tahta ini adalah bagian dari ujian ataukah bagian dari kenikmatan? Wanita pun demikian, pasangan kita apakah bagian dari ujian sebuah fitnah ataukah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Maka kalau kita bicara per poin, satu persatu, dari harta, tahta, dan wanita, semua memiliki persepsi yang berbeda-beda. Kalau kita melihat dalam sudut pandang sosial, meyakini bahwa harta itu adalah kenikmatan. Kalau dari pandangan sosial, tahta itu adalah sebuah kenikmatan. Wanita pun demikian. Bagaimana dalam sudut pandang Islam?
Semua sudah mengenal ketiga hal tersebut. Dan ketiga hal tersebut terus menghantui diri kita. Setiap hari kita berinteraksi dengan yang namanya 3 poin ini. Kadangkala kita berinteraksi dengan harta, kadangkala kita berinteraksi dengan jabatan, kadangkala kita berinteraksi dengan lawan jenis. Tidak ada seorang pun yang belum mengerti tentang hal ini. Semua orang mengerti, baik itu anak yang belum begitu paham terhadap dunia, dia sudah tahu tentang duit, tentang harta, tentang bagaimana dia mencari dan mengambil dan memperoleh serta menyalurkan uang. Tahta pun demikian, jabatan. Ya, kita melihat dengan fenomena eh, media sosial yang merebak di mana-mana. Ya, anak kecil sudah tahu tentang harta. Dikasih uang 5.000, dia menangis. Ketika dikasih uang yang warnanya merah, dia tidak menangis. Seperti itulah kondisi saat ini di negeri kita maupun di seluruh dunia. Jabatan pun demikian. Jika ada embel-embel jabatan, titel di belakangnya, atau bahkan di depannya, dengan jabatan Panglima Perang, Panglima TNI, jabatan Ketua RT, jabatan Kelurahan, Pak Lurah, Pak Camat, maka kita segan. Kita menghormatinya. Kita begitu antusias mendengarkan satu kata, satu kalimat per kalimat, hingga kita memahami apa yang dibicarakan oleh para pejabat. Wanita pun demikian. Bagaimana seorang anak kecil saat ini sudah paham dan mengerti apa itu lawan jenis, apa itu sebuah kata yang zaman dahulu mungkin hal yang tidak lumrah, yang dinamakan pacaran antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka dari itulah Islam menjelaskan dengan jelas, terutama dalam poin yang akan kita bahas pertama, yaitu masalah harta. Semua mengenal harta. Kedudukan harta sangatlah tinggi di hati manusia. Sebagian orang mengatakan harta itu adalah harta yang uang yang flat gitu ya, uang kertas dan lain semisalnya yang berharga. Ada pula yang mengatakan di zaman dahulu harta itu adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Hingga saat ini orang berbondong-bondong untuk investasi emas maupun perak. Maka menjadi sesuatu yang sangat dicintai harta tersebut dan berharga bagi semuanya. Maka Allah Jalla wa'ala katakan di dalam surah Al-Adiyat ayat 6-8. Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Semua manusia secara nalurinya akan condong kepada sesuatu yang sifatnya berharga. Dan yang berharga itu adalah sebuah harta. Dan harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia yang nggak bisa dipungkiri. Maka tidak heran banyak orang yang jatuh kepada budak harta. Ada pula orang yang menggunakan alat kebutuhan pokok, alat tukar ini, harta ini, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Abu Bakar, sahabat yang mulia, yang mendonasikan seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab
dan para sahabat yang lainnya. Ada pula sahabat yang miskin sekali, tapi mereka berpegang teguh dengan mengikuti Rasulullah SAW dan menikmati kemiskinannya dan menyibukkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan ada pula sahabat yang luar biasa, kayaknya luar biasa, seperti Utsman bin Affan. Sampai saat ini ya sumurnya masih ada untuk pengairan dan diwakafkan di jalan Allah. Ya, Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan kekayaannya, ya. Maka Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, dan Islam juga tidak menyuruh kita untuk menjadi orang miskin, tapi memanfaatkan harta tersebut lillahi ta'ala. Akan tetapi, di akhir zaman nanti harta akan berlimpah ruah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nanti di akhir zaman ya, harta yang kita prioritaskan kada artinya di akhir zaman. Ya. Karena Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita wa imaman adla fayuksiru as-salib wa yaqtulul khinzir wa yadha'ul jizyah wa yafidhul mal hatta la yaqbalahu ahadun wa hatta taquna as-sajdah wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Al-Jami'. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, telah dekat turunnya Ibnu Maryam, putra Maryam, Isa putra Maryam, pada kalian sebagai pemutus hukum dan imam yang adil." Dikatakan dalam hadis yang lain, beliau akan turun ke daerah Damaskus, ya, tepatnya di Masjid Menara Putih, Masjid Bani Umayyah, ya. Lalu Nabi Isa menghancurkan salib ketika turun ke bumi, membunuh babi, ya. Menghancurkan salib ini menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman daerah sekitar Damaskus sudah banyak orang-orang Nasrani, ya. Dan saat ini ada beberapa mahasiswa, ya, teman-teman kita yang ada dan menjadi mahasiswa di Universitas Damaskus, Suriah. Mereka juga melihat kondisi dan fenomena banyak orang-orang Nasrani, ya, yang berada di kota Damaskus, ya, dan rata-rata beragama Nasrani Ortodoks dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mirip dengan Islam, ya. Akan tetapi di akhir zaman Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan upeti, dan harta melimpah ruah. Wa yafidhul mal. Ya, harta melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Karena saking banyaknya. Mencari orang miskin susah nanti di akhir zaman. Hingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Akan terjadi nanti, ya, di mana pada masa itu berlimpah harta dan rezeki hingga khalifah tidak menghitung hartanya dengan bilangan, namun menyerahkannya dengan cidukan kedua tangannya. Saking banyaknya, ya, ada harta berlimpah nih kasih ke orang, tapi nggak ada yang mau karena sudah punya, sudah kaya semua. Ya, Nabi bersabda, yakunu fi akhir ummati khalifah yahthi al-mal hathyan la ya'udduhu adadan. Akan datang di akhir zaman umatku seorang khalifah yang menciduk harta dengan cidukan tidak menghitung dengan bilangan. Saking banyaknya. Nah, untuk saat ini belum terjadi karena masih banyak kemiskinan melanda di berbagai macam penjuru dunia. Semua orang telah mengetahui kegunaan harta di dunia. Karenanya mereka berlomba-lomba mencarinya hingga melupakan mereka
atau mereka lalai dari memperhatikan perkara-perkara penting yang berhubungan dengan harta tersebut. Perkara yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, ya, dijauhi atau bahkan dibiarkan, tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Itu terjadi di negeri kita. Yang penting keluarga terisi isi perutnya, ya. Kenyang, bisa kebutuhan primer dan sekundernya bisa terpenuhi, ya. Mau cara memperolehnya dengan cara yang halal atau haram, mereka tidak memperhatikan. Nah, ini adalah fenomena di negeri kita maupun di luar negeri, ya. Hampir di seluruh penjuru dunia, ya. Ada harta hasil pencucian uang, ya, terafiliasi dari pencucian uang, naudzubillah, ya. Ada bagi-bagi harta haram, ya, harta hasil korupsi yang dibagi-bagi, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman ketika itu seorang lagi tidak peduli mana yang halal yang dia dapatkan, halal atau haram, ya. Tidak memperdulikan ini harta yang kita cari halal atau haram, ya. Yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting kebutuhan terpenuhi. Demikianlah realita yang terjadi di masyarakat kita saat ini, Bapak Ibu, ya. Tidak memandang bulu ini ada unsur riba atau tidak, ya. Ini apakah zat ini berbahaya atau tidak, ya. Ya. Kalau Bapak Ibu mau belanja atau beli makanan, ya, beli nasi goreng dan lain sebagainya, ya, akan kita jumpai zat-zat yang mungkin tidak mengandung babi, hanya saja mengandung alkohol, ya, hanya saja mengandung alkohol, ya, entah itu sejenis angciuy, ya, ataupun yang semisalnya, ya. Nah, ini rumah makan seperti itu, dia tidak memperdulikan, tidak memprioritaskan kehalalannya, ya. Bahkan beberapa restoran-restoran yang sudah besar belum terverifikasi kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Karena kurangnya memperdulikan barang tersebut halal ataupun haram. Lalu bagaimana sikap Islam sih seperti kondisi yang tadi terhadap harta ini? Ternyata permasalahan rizki atau rezeki atau rejeki dalam bahasa kita dan harta telah mendapatkan perhatian besar dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu menjelaskan banyak jenis-jenis harta atau penamaan-penamaannya. Bayangkan kata rizki dengan kata turunannya diulang sebanyak 123 kali dalam Al-Quran. Dan kata harta yaitu al-mal dengan kata turunannya diulang sebanyak 86 kali. Begitu banyak. Padahal Allah tidak mengulang-ulang satu kata kecuali demikian besar urgensinya untuk sang makhluk. Jadi diulang-ulang itu dalam rangka mentaukidkan, menekankan karena ini adalah perkara yang urgent nih. Masalah harta ini urgent. Kenapa kita mulai dengan masalah harta? Karena pembuka pintu dengan banyaknya fitnah tahta dan wanita adalah harta. Orang bisa mendapatkan jabatan dari harta. Orang bisa mendapatkan wanita, perzinahan dari yang namanya harta. Harta ini berbahaya, ya. Diperingatkan oleh Allah 123 kali kata harta ini, ya, kata rezeki, kata harta sebanyak 86 kali. Sehingga sudah selayaknya harusnya kaum muslimin mengenal dan mengerti bagaimana konsep Islam terhadap harta dan sikap yang tepat menjadikan harta sebagai nikmat yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Minimal
Mengetahui harta adalah fitnah yang Allah ujikan kepada makhluknya agar mereka dapat bersyukur dan tegak pada mereka hujjah, dalil, dan penjelasan yang terang benderang. Dan semua itu agar orang hidup dengan harta di atas ilmu, bukan mendapatkan harta tanpa ilmu, ya. Maka hidup dengan harta di atas ilmu adalah sebuah kewajiban dan dapat bersabar bila tidak memiliki harta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberinya kesukaan kepada syahwat harta. Di antara firman-Nya adalah surah Al-Imran surat ketiga ayat 14. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia inginkan. Apa sih yang diinginkan manusia? Nggak jauh-jauh, wanita. Kalau dia seorang wanita, laki-laki. Anak-anak, harta yang banyak. Manusia itu kalau ditanya mau dikasih harta banyak sedikit, pastinya kan mau yang banyak. Gak ada orang yang minta hartanya sedikit. Itu manusiawi. Ya, itu nalurinya manusia seperti itu. Syahwatnya begitu. Ya, akan tetapi nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya, kecintaan kita kepada harta itu tidak boleh melampaui kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan harta itu menjadi menjembatani kita untuk bisa melakukan amal saleh dari harta-harta tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surah Al-Imran ayat 14 ini adalah cara Allah untuk mengingatkan manusia bahwa manusia itu nggak akan terlepas dari yang namanya harta tahta wanita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan besarnya kecintaan manusia kepada harta dalam sabda beliau, "Lau kana li bani Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan wa la yamla jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya anak Adam memiliki dua lembah isinya harta, emas, perak, lembah loh, besar, ya, pasti ia menginginkan yang ketiga. Ini lembah, satu gunung emas, maunya dua gunung emas. Itu manusiawi. Sudah kaya punya 100 gunung emas, kan maunya nambah lagi 200 gunung emas, kan begitu. Ya, sedangkan perut anak Adam tidaklah dipenuhi kecuali dengan tanah. Dan Allah memberi taubatnya kepada yang bertaubat. Ya, artinya kita akan kembali menjadi tanah. Maka tak perlu khawatir, ya, yang saat ini hartanya tersendat-sendat. Hartanya mungkin sedikit, hidupnya terseok-seok, kemiskinan melanda pada dirinya. Tidak perlu khawatir selama kita masih bisa menegakkan agama kita. Sholatnya masih bisa 5 waktu, zikirnya kita masih bisa, lidah kita dibasahi dengan zikir kepada Allah, masih bisa untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah sebuah kenikmatan yang amat luar biasa. Maka tidak dipungkiri lagi harta adalah fitnah, Bapak dan Ibu. Cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 28. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan ujian, fitnah.
dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kadangkala harta menjadi fitnah, anak pun menjadi fitnah. Bahkan menjadi fitnah besar bagi umat Islam yang merusak dan meluluh lantakan semua persendian mereka sehingga mereka terkapar seperti orang sakit dan menjadi hinaan umat lain. Akal dan hati mereka terkendali oleh harta sehingga lambat laun lemahnya kondisi kita menjadikan kita semakin melemah. Tentang bahaya fitnah harta ini terhadap umat Islam, Rasulullah 1400 tahun yang lalu telah memberikan peringatan. Nabi bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu punya fitnahnya masing-masing, ya. Nah, apakah setelah umat terdahulu, umat sekarang fitnah itu hilang? Tidak. Akan terus bertambah. Tapi khusus untuk umat Nabi, fitnah yang paling besar adalah fitnatu al-mal, fitnah harta. Di zaman Bani Israel, mereka difitnah dengan para wanita. Ya, di zaman Nabi Nuh, mereka difitnah dengan berbagai macam patung-patung yang disembah. Di zaman Nabi Lut, Allah memberikan fitnah lawan jenis, bahkan lebih parah lagi sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki saling suka menyuka atau kaum LGBT kita menyebutnya di zaman ini. Ya, masing-masing ada fitnahnya. Ya, dan fitnah paling besar di zaman akhir zaman ini, zaman Nabi Muhammad sampai nanti datangnya hari kiamat adalah fitnah harta. Dan ini berbanding lurus dengan fenomena fakta yang ada di zaman ini. Eksplorasi alam, kerusakan alam, baik itu yang ada di daratan maupun di lautan. Bagaimana harta-harta yang ada di bawah daratan ini diambil dan dikeruk. Ya. Dan itu adalah sunnatullahnya seperti itu. Benar terjadi. Zaman Nabi belum terjadi fitnah harta ini. Di zaman sekarang terjadi. Ya, orang kaya raya, kekayaannya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada salah satu sultan Arab yang punya kekayaan yang luar biasa, lalu dia buat ya kloset yang terbuat dari emas. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Sedangkan orang-orang miskin di Afrika masih banyak. Jangan usah di Afrika, di negara kita masih banyak orang yang kelaparan, bahkan ada orang yang membeli atau memungut ya makanan-makanan yang sudah expired di Bantar Gebang. Ini fenomena Bapak Ibu, kondisi yang miris ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan ada satu warung di Bantar Gebang ya kita lihat di media sosial itu menjual dengan harga miring ya barang-barang expired, baik itu barang-barang makanan-makanan expired ya sarden ya lalu makanan-makanan kaleng Indomie yang sudah expired itu dijual dan dikonsumsi. La haula wala quwata illa billah. Mereka sudah tidak memikirkan apakah itu berbahaya atau tidak, berpenyakit atau tidak. Yang mereka pikirkan bagaimana bisa terisi perut mereka. Maka ini sangat miris kita mendengar hal tersebut di negeri kita yang begitu banyak kekayaan alamnya, ya. Bahkan salah satu menteri di zaman ini mengatakan kalau seandainya mafia batubara itu tidak ada, maka setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan uang 20 juta rupiah setiap bulannya dari total 220 juta rakyat Indonesia. Itu baru mafia batubara. Belum mafia Freeport ya.
emas, nikel yang dikuasai oleh China, bekerja sama katanya dengan China, dengan TKA yang begitu banyak di daerah Morowali dan beberapa daerah di tempat penambangan nikel. Dikeruk habis-habisan, ya, dikeruk habis-habisan. Akan tetapi rakyat kita sedih dengan kondisi pemasukan mereka, dengan kondisi yang mereka rasakan saat ini, kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka harusnya kita belajar bersyukur Bapak Ibu. Dan ujian harta ini sangat berat. Tidak memandang saudaranya sendiri, tidak memandang bapak dan ibunya, tidak memandang itu anak saya, itu ibu saya, itu bapak saya. Bahkan seorang ibu ada yang digugat oleh anaknya sendiri. Seorang nenek digugat oleh cucunya karena masalah harta, masalah warisan. La haula wala quwata illa billah. Akal sudah terhenti, jiwa sudah tertutup, hati sudah tertutup karena disebabkan harta. Banyak orang-orang yang lalai hingga tergiur dengan yang namanya harta. Maka dari itu, menjadikan harta tempat ataupun wadah untuk menjembatani dalam beramal soleh, ini adalah solusi. Ya, dari harta yang tidak bisa kita pungkiri, kita akan berinteraksi selalu dengan harta. Maka solusinya adalah menjadikan harta itu di genggaman kita dan akhirat itu di hati kita. Menjadikan harta itu menjadi perantara untuk bisa beramal soleh dalam menjalankan perintah-perintahnya, dalam menjauhi larangan-larangannya, hingga kita bisa mendapatkan harta yang hakiki, yaitu tiket surga, tiket yang sangat amat mahal, lebih mahal daripada tiket konser yang saat ini sedang booming ya nanti di bulan-bulan yang akan datang, ya, ataupun tiket-tiket yang lain. Maka tiket surga inilah sangat mahal. Cara mendapatkan tiket surga menjadikan harta untuk bisa beramal soleh dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jika ternyata di perjalanan harta membuat kita malas untuk beribadah, harta menjadikan kita budaknya harta. Harta membuat kita lalai dari mengingat Allah. Maka kita harus luruskan, kita harus berubah, kita harus memperbaiki diri kita agar bisa meluruskan niat kita bahwasanya harta yang kita miliki tidak ada gunanya kecuali atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ibadah-ibadah tersebut. Menjadikan harta menjadi wadah untuk bisa beramal soleh adalah solusi terbaik bagi kita semua. Yang sudah kaya raya, maka manfaatkanlah harta tersebut untuk bisa beramal soleh. Yang masih miskin saja, atau secukupnya harta cukup, maka manfaatkanlah harta tersebut untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah tahta. Kadangkala bisa menjadi nikmat ataupun fitnah. Harta sudah tadi dijelaskan pintu dari segala pintu. Jika yang kita buka adalah pintu kemaksiatan, maka mudah bagi kita yang berharta untuk bermaksiat. Namun jika yang kita buka adalah cara kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, beramal soleh, maka kita pun akan mudah beramal soleh dari fasilitas yang Allah berikan berupa harta. Yang kedua adalah tahta.
Jabatan, kepemimpinan adalah amanat yang berat. Jabatan, dia memimpin anak-anak buahnya. Dia menjadi atasan dan dia memiliki jabatan amanah yang berat. Karenanya Islam mewanti-wanti bagi setiap yang mengembankan amanah untuk berhati-hati. Bukan cuman amanah tersebut kepada jabatan yang tinggi, gak harus. Jabatan yang paling didapatkan oleh setiap orang adalah jabatan laki-laki yang menikahi istri, lalu dia punya anak. Kepala rumah tangga. Pemimpin rumah tangga. Imamul bait. Ya, pemimpin rumahnya adalah suaminya, bapaknya bagi anak-anaknya. Maka itu menjadi tanggung jawab dan amanah yang berat juga. Ya. Adapun yang tinggi, misalkan dilantik menjadi menteri, dilantik menjadi Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camat, wali kota, atau bahkan presiden. Banyak sekali yang gila kekuasaan Bapak Ibu. Ya, setelah diberi amanat malah jadi orang-orang yang lalai. Diberikan janji-janji manis. Setelah diangkat jabatan, diberikan kepada orang tersebut, dia lupa atau bahkan dia terwarnai dengan teman-teman yang satu jabatan yang merusak dirinya. Hingga tergiur dengan kedudukan yang mewah. Kita bisa lihat orang yang ambisi dengan jabatannya ketika dia nanti 2024 kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Ketika kita melihat ternyata gagal menjadi calon legislatif, anggota parlemen, anggota DPR, maka jika ia sampai depresi, gila, bahkan ada yang bunuh diri, ternyata itu diindikator bagian dari orang-orang yang ambisi terkena fitnah tahta. Begitu pula orang yang lolos, sukses dan menang mendapatkan jabatan tersebut. Jika dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara, anggota dewan, ya, sibuk dengan harta dan kekuasaannya, maka ini bagian indikator bahwa orang tersebut jatuh ke dalam fitnah jabatan. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'muranna 'ala itsnaini wa la tawalliyanna malal yatim." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu adalah orang yang paling lemah, dan aku sangat senang memberikanmu apa yang aku senangi untuk diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang, dan janganlah pula engkau mengurusi harta anak yatim. Lalu Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan?" Lalu beliau memegang pundakku dengan tangannya, kemudian mengatakan, "Ya Aba Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah." Rasulullah tahu Abu Dzar ini nggak bisa kalau jadi pemimpin, ya, diberikan jabatan, ya, karena yang tahu adalah Rasulullah, karakter masing-masing sahabat Rasulullah tahu.
Dan kekuasaan itu adalah amanah, Abu Dzar. Dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan. Kok bisa orang di zaman ini dia berani tampil, bahkan menyodorkan namanya di mana di partai-partai besar. Saya mau jadi anggota DPR. Lalu dia kasih mahar berapa miliar. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Kok bisa mereka menyodorkan diri untuk bisa jadi anggota DPR padahal tidak sesuai dengan kualifikasinya, ya, skillnya, kemampuannya. Kok bisa dia dengan gampangnya saya saja jadi pemimpin, padahal nanti kekuasaan, jabatan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Nah, itu terjadi di zaman sahabat Nabi. Setelah Nabi wafat, banyak ya Abu Bakar, kenapa Abu Bakar jadi khalifah? Padahal Abu Bakar nggak mau jadi khalifah. Terpaksa dia jadi khalifah. Ya, kisah Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur ya Madinah. Berat. Nggak mau dia jadi gubernur. Tapi dipilih. Mau nggak mau harus mau. Lah, kok ada orang yang mencalonkan diri. Ya, mencalonkan diri jadi anggota DPR, mencalonkan diri jadi wali kota, ya, jadi presiden, ya. Padahal itu bisa menjadi kehinaan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya. Haknya dengan ilmu, dengan sesuai dengan haknya, dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz, oh nggak mau, Abu Bakar dipilih ya dan tidak atas keinginan Abu Bakar, mau tidak mau, ya. Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis di atas tadi itu ternyata dalam Riyadhus Shalihin pada bab larangan meminta kepemimpinan dan memilih meninggalkan kekuasaan apabila ia tidak diberi. Kalau nggak diberi, tinggalkan. Kok bisa-bisanya cari perhatian ke anggota partai, ke kader, ya kader partai atau ternyata kepada ketua partai untuk bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR, menjadi wakil presiden, calon presiden, gitu ya, bukan dipilih oleh partainya, ya. Maka Imam Nawawi menjelaskan, ya, memilih dan memilih meninggalkan kekuasaan apabila ia tidak diberi atau karena tidak ada hal yang mendesak untuk itu. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Hadis yang tadi dijelaskan menunjukkan bahwa tidak layak kepemimpinan dan kekuasaan diberikan pada orang yang lemah yang tidak punya kapabilitas, bukan ahli di dalamnya, namun boleh menerima kekuasaan. Ya, ditunjuk jadi menteri, ditunjuk jadi wakil menteri, ditunjuk jadi ini dan itu, padahal nggak ada kapabilitasnya. Ya, bukan ahlinya. Ditunjuk jadi komisaris KRL gitu ya, padahal nggak ada kapabilitasnya. Ya, maka kekuasaan yang terjadi di tengah masyarakat kita ini terkadang bisa dibolehkan, bisa tidak. Dibolehkan kalau memang sesuai dengan kapabilitasnya, ya, di bidangnya. Namun boleh menerima kekuasaan jika diberikan oleh khalifah, ya, presiden, atau oleh majelis yang bertugas untuk menunjuk penguasa yang kapabilitasnya bagus. Ya, karena mengapa demikian? Bagi kita yang mungkin ya belum sesuai atau kita lemah untuk menjadi pemimpin, ya ingat, yang sudah siap jadi pemimpin juga harus ingat. Ya, teruntuk yang mau mencalonkan diri jadi calon anggota legislatif, ya, eh, baik itu anggota DPR, DPRD dan lain sebagainya. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian hadis Nabi SAW.
Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, setiap pemimpin akan ada pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Ya, dan setiap kepemimpinan akan ada pertanggungjawabannya. Seperti imam, pertanggungjawabannya juga ada. Imam sholat, imam masjid, imam rumah tangga, dalam hal ini adalah suaminya, itu pertanggungjawabannya juga ada. Kenapa selama ini istrinya tidak diajarkan agama? Ya, kenapa selama ini anaknya tidak diajarkan ilmu agama, tidak mengerti? Ya, warrajulu ra'in ala ahlihi. Lalu Nabi mengatakan, seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya. Nah, si pemimpin ada pertanggungjawabannya. Istri berlenggak-lenggok di media sosial, diposting fotonya yang tidak menutup aurat, diperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya, lalu dengan bangganya mengatakan, ini loh istri saya. Cantik kan? Cantik bukan? Ya, maka laki-laki seperti ini akan ada pertanggungjawabannya. Kenapa dia memamerkan istrinya? Ya, anak pun demikian. Kok anaknya nggak diajarin ilmu agama dengan alasan nanti kalau kamu masuk TPA, takutnya kamu dijadikan teroris, ya, terpapar NII, ya, dan lain sebagainya. Maka hal yang seperti ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza balasan itu tergantung dari amalnya. Dahulu ada seorang kakek-kakek, ya, ini kisah nyata, seorang kakek yang menangis di masjid, di sebuah masjid. Ketika itu kita hampiri, ya, ada apa kek? Kenapa engkau menangis? Ya, lalu kakek tersebut mengatakan, dahulu saya mengajarkan anak saya untuk bisa meraih gelar-gelar dunia. Tidak heran anak yang jumlahnya 7 anak, 7-7-nya sukses. Ada yang di Pertamina, kerja di Pertamina, ada yang jadi direksi, ada yang kerja di perusahaan tambang, ya, ada yang kerjanya di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun anak yang berpendidikan agama yang baik. Tidak diajarkan agama sejak dini. Maka yang terjadi, dia menyesal sejadi-jadinya di usia yang sudah lansia, ya, tidak ada yang menemaninya kecuali istrinya yang sudah tua renta. Tidak ada yang mendukung untuk bisa beramal soleh. Anak-anaknya sibuk untuk mencari dunia, dunia, dan dunia. Jika memang itu yang terjadi karena disebabkan dahulu mereka disibukkan dengan perkara dunia, hingga dia lupa, ya, dia lalai. Pemimpin rumah tangga lalai mengajarkan anaknya tata cara sholat, mengajarkan anaknya, nanti nak, ketika bapak meninggal, ya, kamu yang menyolatkan bapak, kamu yang mengkafani bapak, kamu yang memandikan bapak, kamu yang memandikan dan juga mengkafani serta menyolatkan. Itulah anak yang saleh, anak yang salehah, yang berbakti kepada keduanya dan kedua orang tuanya dan mendoakannya sampai akhir hayat dari anak-anaknya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala rahmati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Seorang wanita adalah ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya. Yang tahu masalah rumahnya, rumah suaminya adalah dirinya. Jangan sekali-kali memasuki
ya orang-orang di luar keluarganya, ya. Maka ini menjadi perhatian, ya. Wa hiya mas'ulatun wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Ya. Berikutnya adalah seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta milik tuannya. Ya. Maka itu semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan termasuk dari rahmat Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan hamparan dunia begitu indah, lengkap dengan keragaman muatannya, menganugerahkan kepada manusia berbagai macam kekayaan, penuh dengan pesona kehidupan yang ada saat ini. Anak, istri, harta, tahta, tadi juga demikian. Dan juga dunia seluruhnya. Dan telah dijelaskan pula dalilnya dalam surah Al-Imran tadi ayat 14. Ya. Lalu solusinya bagaimana? Jabatan ini, agar jabatan ini bisa menjadi wadah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berarti jabatan ini harus ditolak. Jika kita Ya, Mas. mampu, maka kita bisa berusaha untuk memaksimalkannya. Jika kita tidak mampu, maka katakanlah tidak mampu. Apanya yang dijual, Mas? Tanahnya Om itu. Maka dari itulah ayat yang tadi Oh, iya. dijelaskan ya dalam surah Al-Imran ayat 14 ini Oh, menunjukkan bahwa pemerintah kan kita pindah ke harus itu. berusaha menghindari Ke mana? Ke fitnah-fitnah Gontong. tersebut dan menjadikan fitnah tersebut Ya, coba ya ya nanyain. hikmah bagi kita semua. Ya, mohon maaf. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ya terkait dengan poin yang ketiga sekarang. Kalau tadi poin pertama adalah harta. Itu pembuka fitnah adalah harta. Bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sebuah kenikmatan jika harta tersebut untuk menjembatani kita menuju amal saleh. Ya. Berikutnya adalah tahta juga demikian. Dan yang terakhir adalah wanita. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam fitnah wanita, ya, mungkin kita akan berdiskusi ya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Mana yang lebih mulia? Orang yang kaya raya lagi dia beriman, dia bertakwa, dengan orang miskin yang beriman dan bertakwa, ya. Nah, ini kita diskusi terlebih dahulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mana yang lebih mulia dan lebih utama? Orang yang kaya raya lalu dia bertakwa atau orang miskin yang bertakwa? Di sini ada Pak Ustadz Abidaeng ya, Pak Arif, Pak Boy, Pak Gilang, Pak Yudi dan Pak Ustadz Zainuddin ya. Nah, silakan mungkin Pak Arif, Masya Allah. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih baik kalau di mata saya sih orang yang kaya tapi dia beriman, karena dia bisa mewujudkan hal-hal yang baik gitu loh. Entah mungkin sesuatu semacam ini, misalnya membuat Zoom untuk teman-teman SMA atau membuat pengajian di mana. Atau dia pengen buat acara makan-makan tuh anak yatim piatu, penggalangan dana. Nah, dia gerakannya lebih luas gitu. Jadi mungkin kalau untuk manfaatnya, kalau bagi saya mungkin yang orang kaya tapi dia beriman, dia lebih memanfaat. Nah, tetapi itu juga kaya yang beriman itu juga akan pertanyaan lebih banyak dibanding yang miskin beriman nanti. Banyak pertanggungjawaban yang harus di akhir sana di pertanggungjawaban itu aja. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur dan juga rezeki kepada Pak Arif dan juga keluarga. Baik, Amin, dari amin. apa yang disampaikan Pak Arif ya, ternyata Pak Arif menjawab lebih utama orang kaya yang beriman. Karena orang kaya yang beriman lebih leluasa untuk bisa beramal soleh. Meskipun kita tidak bisa pungkiri, amal soleh itu tidak harus yang kaya raya ya. Orang miskin pun bisa ya. Nah, menambahkan, betul apa yang disampaikan Pak Arif. Hanya saja dengan tambahan, orang yang kaya raya beriman lebih utama dan lebih mulia daripada orang miskin yang beriman karena kita melihat dari ujiannya yang lebih besar, cobaannya yang lebih berat. Lebih berat mana cobaannya, orang kaya yang beriman atau orang miskin yang beriman? Orang kaya yang beriman. Karena segala macam kekayaan itu menjadi cara kita untuk membuka, bisa mudah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kalau dia kaya raya kan mudah untuk bisa ya apa kalau bahasa zaman sekarang zaman pilpres ya cawe-cawean gitu ya. Ah, bisa nyogok sana, nyogok sini. Bisa dapat fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah kendaraan, fitnah rumah yang besar, ya, fitnah barang-barang berharga, barang-barang yang mahal. Itu akan timbul banyak, ya. Makanya dalilnya adalah Nabi mengatakan inna 'idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian. Kalau orang miskin, ujiannya apa? Cuman kemiskinan, harta. Dia ingin punya jabatan nggak bisa, ya, nggak bisa untuk menyogok, ya kan? Nggak bisa, ujiannya sedikit, ya. Lalu ingin minum minuman keras, harganya mahal, ya. Akhirnya dia campurkan, ya oplosan, kan begitu. Ketika dia ingin bermaksiat, ya, ingin berzina pun demikian. Uangnya nggak cukup, biayanya mahal, harus nyewa hotel dan lain sebagainya. Ingin selingkuh pun demikian. Ya, tapi orang yang kaya raya, ya, semua dibukakan Bapak Ibu. Ya, Bapak-bapak sekalian semoga Allah rahmati. Berah. Sudah begitu antriannya paling belakang di yaumul hisab, di hari penimbangan. Maka berhati-hatilah. Nabi mengatakan inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian itu berbanding lurus dengan besarnya pahala. Pahalanya lebih banyak. Karena dia bisa menundukkan berbagai macam fitnah-fitnah dari pintu harta ini. Ya, dari jabatan, dari wanita, dari anak, ya, dan berbagai macam fitnah. Masya Allah, tabarakallah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, baik yang sudah kaya raya, semoga Allah berikan petunjuk agar bisa menjadikan kekayaan tersebut wadah untuk beramal soleh. Bagi yang mungkin hidupnya sederhana, kita maksimalkan ya harta kita yang secukupnya ini untuk bisa beramal soleh. Yang miskin, yang hartanya, yang kebutuhannya nggak tercukupi, atau memang nggak punya pekerjaan yang fakir, maka tidak usah terlalu pesimis. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kekayaan dan kemiskinan. Yang Allah nilai adalah amal soleh. Apakah kemiskinan Anda membuat Anda semakin beramal soleh, membuat Anda semakin dekat kepada Rabbul Alamin, maka itu adalah cara Allah untuk memberikan rahmatnya. Maka dari itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan terkait dengan fitnah yang ketiga. Apa itu? Fitnah wanita. Beliau menjelaskan dalam
eh, kitabnya, ya, Fathul Bari, ya, dari Syarah Bukhari, dari riwayat Usamah bin Zaid. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnata adarru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih besar bahayanya dari yaitu para lelaki ini. Yang paling besar apa itu? Selain fitnah wanita. Begitu juga berlaku sebaliknya. Fitnah terbesar untuk perempuan adalah para laki-laki. Fitnah juga untuk sebaliknya. Hadis ini tidak berlebihan. Karena faktanya memang telah membuktikan dari zaman Bani Israel, ya, sampai saat ini. Wanita ciptakan dengan kondisi akal yang lemah. Namun betapa banyak lelaki yang cerdas, kuat, gagah, perkasa, dibuat lemah tunduk di bawah wanita. Meskipun para wanita diciptakan dengan keterbatasannya oleh Allah, namun betapa banyak para penguasa jatuh tersungkur dalam jerat wanita. Begitu banyak selir mereka, permaisuri mereka, yang menjadi malapetaka dari sebuah negeri hingga terpecah belah negeri tersebut, perang saudara, cuma gara-gara wanita. Bahkan orang yang tawuran, ya, kalau bapak-bapak bersosialisasi atau menanyakan orang-orang yang tawuran, apa motifnya dia tawuran? Hampir sama dan hampir banyak tawuran itu motifnya adalah wanita. Wanita di SMA negeri atau SMK negeri mana, ya, ternyata dilecehkan oleh SMK atau SMA negeri mana, ya. Akhirnya timbullah permusuhan. Cuma gara-gara seorang wanita. Kita lihat di berita, ya, di berita seorang lelaki yang dipukuli sampai dia cacat, ya, dan bapaknya adalah anggota Banser, ya kan? Masuk berita, ya. Apa motifnya? Motifnya apa? Motifnya adalah wanita. Nggak akan jauh dari yang namanya wanita. Begitu pula banyak juga ahli ibadah yang dibuat lalai dari Tuhannya karena disebabkan para wanita. Dan tidak sedikit seorang miliarder kaya raya nekat berbuat korupsi cuma demi istrinya yang tercinta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak jarang darah tertumpah. Tadi ya, perang, tawuran, kok bisa? Karena saya mendapati, ya ini cerita saya ya, ketika di daerah Pemda Bogor, ya, eh, menjelang siang, ya, di hari biasa, ya, ternyata ada segerombolan anak-anak SMA yang membawa celurit, samurai, ya, dan lain sebagainya, ya, mereka membabi buta, memukul, menusuk dan lain sebagainya, ya, pada saat saya lewat, ya. Maka banyak orang-orang di luar, ya, ada kuli bangunan, ada tukang pegawai SPBU itu sampai meneriaki dan lain sebagainya. Ternyata ketika ditangkap motifnya apa? Ketika digebukin oleh TNI, ya, dekat Kostrad, ya, digebuki dan diadili, ya, ketika ditanya motifnya hanya masalah wanita, masalah pacaran. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada yang menghunuskan pedang cuman gara-gara wanita, ya. Nyawa hilang cuman gara-gara wanita. Betapa banyak orang waras dengan akal yang sempurna menjadi gila cuman gara-gara wanita. Bahkan sering kita jumpai seorang lelaki rela bunuh diri. Subhanallah. Begitu rendahnya, remehnya jiwa manusia. Dia rela bunuh diri cuma gara-gara seorang wanita. Atau yang lebih parah dari itu semua, entah berapa banyak orang mukmin yang mendadak berubah menjadi kafir. Nah, ini juga fenomena.
ya, ada fakta yang menarik ya dari salah satu jamaah di tempat kami ya yang dulunya beragama Protestan lalu pindah ke Katolik lalu pindah masuk Islam ya mualaf lalu menceritakan bahwa asal asal daerahnya yaitu di daerah Nias hampir mayoritas beragama Protestan ya mereka punya cara untuk memurtadkan orang-orang kaum muslimin. Di antaranya adalah menikahi dan merubah agama mereka masuk ke dalam agama Nasrani, baik itu Protestan maupun Katolik. Dan tidak sedikit ketika niatnya adalah untuk memurtadkan, Allah memberikan hidayah. Di antaranya adalah mu'alaf kita. Ada salah satu mu'alaf yang saat ini saya mengajarkan orang tersebut, ya orang Nias asli, awalnya demikian, ibu bapaknya orang Nias, mengkafirkan ibunya yang orang Bekasi, ya, lalu pindah ya, balik agama lagi ke agama Islam dan dapat hidayah, ya. Demikian ya itu yang terjadi, ya. Cuman gara-gara wanita. Bahkan betapa umat terdahulu hancur binasa juga gara-gara wanita. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Inna dunya khuluwatun khadra wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu begitu manis dan hijau. Enak, ya, nikmat. Seperti fata morgana. Seperti oasis di tengah padang pasir. Dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian umat manusia. Karenanya jauhilah fitnah dunia. Dan jauhilah fitnah wanita. Padahal fitnah dunia kan di dalamnya ada fitnah wanita. Tapi fitnah wanita itu disebutkan dalam satu kalimat yang berbeda. Menunjukkan bahwa fitnah wanita ini berat, besar. Dan itu akan terus terjadi, terus menyebar, lebih besar, sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai orang sudah dianggap biasa, ya, berzina itu sudah dianggap biasa di tempat umum dan lain sebagainya. Lalu Nabi mengatakan sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Ya, maka dari itu hati-hati ya dengan yang namanya fitnah wanita. Yang tahu kita adalah diri kita. Ketika kita tidak sanggup untuk menjauhi fitnah wanita, minimal meminimalisir, menutup pintu keran atau menutup rapat keran-keran dari kucuran-kucuran fitnah wanita. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kan, umatnya dari bahaya fitnah wanita. Para ulama juga tidak henti-hentinya mengingatkan umat ini dari ancaman tersebut. Ya, di antaranya adalah salah satu ulama terkenal, ya, Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah mengatakan, seandainya aku mendapat amanah untuk menjaga Baitul Mal, menjaga harta, ya, aku optimis bisa melaksanakannya. Ini Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala. Urusan Baitul Mal saya bisa. Karena yang tahu beliau adalah beliau sendiri. Beliau lemah di mana, beliau bisa di mana. Ya. Namun, jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita sekalipun dari kalangan negro, ya, kulit hitam, meski sesaat saja. Berarti Yusuf bin Asbat rahimahullah taala lemah dalam masalah wanita dan tahu diri, ya, yang tahu diri bahwa kita sulit dan berat untuk bersinggungan dengan fitnah wanita, maka tutup rapat-rapat itu, celah-celah itu, ya. Salah satu ulama yang terkenal,
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Silakan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta." Ya, beliau menyanggupi kalau menjaga rumah yang mewah penuh harta nggak tergiur, nggak terkena fitnah harta karena beliau tahu bahwa beliau mampu dengan hal itu. Namun beliau katakan, "Namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam legam." Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini pelajaran yang dapat kita ambil, Bapak-bapak sekalian, yang semoga Allah rahmati. Bahwasanya jangan sampai kita membuka celah sedikit saja dengan hal-hal yang membuat diri kita lemah dari fitnah tersebut. Kalau kita lemah dari fitnah wanita, jangan sekali-kali buka. Jangan sekali-kali bersinggungan, ya. Meskipun wanita tersebut jelek, ya. Meskipun wanita tersebut menurut kita nenek-nenek, ya, lansia, bahkan budak yang hitam legam. Kiranya orang lain mungkin menganggapnya nggak ada syahwat insya Allah yang kayak begini. Tapi tidak menutup kemungkinan, kan masuk berita. Ya, berita heboh dan viral, sangat miris di negara kita. Ya, seorang anak ya di bawah umur diperkosa oleh kakek-kakek yang jumlahnya lebih dari satu orang. Masuk berita, ditangkap itu kakek-kakek tanpa diblur bahkan wajahnya. Karena sudah aki-aki. Dan kita lihat nih aki-aki umur 60-70 tahun. Kok bisa diimingi dengan uang 5.000 perak, 1.000 perak, 10.000 untuk bisa berzinah dengannya. La haula wala quwwata illa billah. Maka Islam itu benar-benar menjaga anak-anak perempuan kita. Yang bukan mahramnya jangan. Bahkan yang satu mahram saja, adik kakak laki perempuan, kalau sudah waktunya umur 7 tahun, ya itu sudah dipisahkan. Ya, dipisahkan kasurnya, ya. Kalau memang tidak ada kamar, dipisahkan kasurnya, ya. Kalau ada kamar, dipisahkan kamarnya. Tidak boleh satu kamar laki-laki perempuan, meskipun adik kakak, ya, kakak kandung, adik kandung, ya. Dan baru-baru ini juga viral, ya, sampai ada berita baru yang berbeda, anak di bawah umur yang dizinahi oleh kades, ya, ketua desa, kepala desa, ya, dan jajarannya sampai rahimnya diangkat. La haula wala quwwata illa billah. Kondisi di negeri kita yang kita harus waspadai Bapak-bapak sekalian. Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala menceritakan, tidak ada yang aku takutkan melebihi kekuatanku terhadap wanita. Begitu syahwatnya tinggi kepada wanita. Kita lihat betapa beliau sangat takut dengan fitnah wanita. Padahal usia beliau saat itu sudah menginjak umur 84 tahun. Coba bayangkan. Umur 84 tahun masih ada keinginan. Tapi beliau tutup rapat-rapat fitnah wanita. Tidak hanya itu, penglihatan beliau juga sudah rabun. Itu pun yang bisa dipergunakan hanya tinggal satu mata dalam penjelasan apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib. Namun demikian beliau masih tidak merasa aman dari fitnah wanita. Maka bahaya fitnah wanita bukan sekedar teori untuk diketahui, Bapak-bapak sekalian. Akan tetapi yang lebih urgent di sini adalah mengambil langkah preventif untuk menghindari dan antisipasi. Cukuplah firman Allah dan sabda Nabi serta perkataan para ulama terdahulu di atas yang tadi dijelaskan menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk coba menantang fitnah tersebut, apalagi mencicipi. Jangan menantang-nantang fitnah. Jangan mencicipi fitnah. Sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga hak-haknya adalah solusi yang terbaik untuk membebaskan dari fitnah ini. Ya.
dengan berbekal harta, berbekal harta di jalan Allah, berbekal jabatan untuk kemaslahatan umat, ya, dan berbekal istri yang soleha yang mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Itu yang penting, ya. Lalu lihatlah, ada manusia-manusia yang Allah lebihkan, ya. Dia tidak terkena fitnah wanita karena disebabkan Allah yang memalingkan fitnah tersebut. Tatkala Nabiullah Yusuf alaihissalam dari fitnah Zulaikha, istri raja, seorang ratu Mesir yang cantik jelita, ya, namanya ratu, ya pasti dia teknologinya bagus, hartanya melimpah, pasti benar-benar dandan serapi dan secantik mungkin. Ternyata karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keimanan dan ketakwaan pada Nabi Yusuf. Ya, di dalam surah Yusuf ayat 24 Allah ceritakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Coba bayangkan. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud, keinginannya untuk berzina kepada Yusuf. Luar biasa. Ya. Yusuf pun demikian. Ya. Yusuf pun ingin melakukan berzinahan kepada Zulaikha ini. Siapa sih yang nggak mau dengan ratu, dengan istri raja yang cantik jelita. Sedangkan Yusuf bukan siapa-siapa. Ya. Yusuf pun mau, itu manusiawi. Ya, itu sekali bernabi ada keinginan untuk berzinah juga di dalam satu ruangan berduaan dengan ratu ataupun istri raja. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala katakan, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, andai kata Allah tidak memalingkannya, pasti itu terjadi perzinahan antara Yusuf dengan Zulaikha. Tapi Allah yang memalingkan itu fitnah. Fitnah itu sangat dahsyat. Ya, kalau kita di saat kita seperti Yusuf, mungkin kita akan berzina kepada ratu tersebut yang kaya raya dan cantik jelita. Tapi Allah memalingkan kecintaan beliau Yusuf kepada Zulaikha karena cantik. Dibilang cantik-cantik sekali, dan Zulaikha melihat Yusuf, gantengnya luar biasa, tampannya luar biasa, seperti para malaikat. Ya. Maka demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Ya. Kenapa Allah memalingkan? Apakah beliau nabi jadi dipalingkan? Bukan. Ya, Allah memalingkan fitnah tersebut karena disebabkan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini dia cara menangkal fitnah wanita adalah belajar untuk ikhlas dalam setiap peribadatan kepada Allah, agar Allah membuat penangkal untuk kita menghindari fitnah tersebut, untuk kita memalingkan fitnah tersebut atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan itu berat. Ya, sangat berat dengan kondisi dan situasi Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Apabila ada di antara bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan.